Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di video saya. Nah, di kesempatan video kali ini saya sedang berada di salah satu terminal terbesar se-Asia Tenggara. Ya, benar, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur ini merupakan salah satu terminal yang cukup sibuk di setiap harinya untuk melayani naik turun penumpang baik dalam kota maupun luar kota. Nah, di kesempatan kali ini agak berbeda dari biasanya nih teman-teman. Suasana Terminal Pulau Gebang kali ini sepi sekali dari aktivitas naik turun penumpang. Padahal nih, bentar lagi mau lebaran, yang harusnya momen-momen seperti ini terminal bakalan lebih sibuk dari biasanya. Ya, tetapi keadaannya berbeda. Ya, benar. Lebaran tahun ini masih sama seperti tahun 2020 yang lalu, yang mana momen mudik tahun 2021 sedang diistirahatkan sementara. Ya cukup sedih sih dengarnya. Nah, lebih jelasnya yuk ikuti terus video saya, jangan di skip ya. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, yaitu di mana terminal ini merupakan salah satu terminal terbesar di Asia Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini adalah H+3 setelah adanya larangan untuk mudik ke kampung halaman. Nah, bagaimana situasi terkini dari Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang ini? Mari kita ke dalam untuk lihat-lihat apakah masih ada armada yang di dalam atau memang benar-benar sudah tidak ada sama sekali. Dan bagaimana jika masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan mudik keluar kota, apa saja syarat yang diperlukan? Yuk, ikuti video saya terus. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini ada 4 unit bis yang siap berangkat pada hari ini. Tapi di lain sisi, lihat di belakang saya kosong sekali. Di belakang saya tidak ada bis parkir selain berempat ini. Jadi di Terminal Pulau Gebang ini untuk H+3 dari larangan mudik 2021, tampaknya beberapa unit sudah tidak melakukan perjalanan di larangan mudik tahun ini. Jadi dari keempat bis yang berangkat ini mereka memiliki kriteria khusus untuk pemberangkatan perjalanan ke tujuannya masing-masing. Apabila sudah memenuhi persyaratan, maka bis tersebut akan dipasang stiker yaitu stiker yang menunjukkan bahwa bis ini sudah layak atau sudah memenuhi syarat untuk bepergian keluar kota. Nah, yuk barangkali ini kita bisa tanya-tanyain krunya, kita tanyakan untuk persyaratannya yang dibutuhkan untuk suatu PO bus yang akan berpergian menuju ke arah timur. Kita coba tanya.
Tapi tunggu dulu teman-teman. Sebelum masuk ke video wawancara, perlu diingat ya teman-teman, wawancara ini sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung ataupun menjelekkan dari suatu belah pihak. Wawancara ini hanya bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, kritik, serta saran yang kedepannya dapat lebih mengevaluasi lagi. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam PO Maju Lancar ini yang berbodi Jetbus 3 facelift. Nah, ini aku lagi bersama Om Agus. Nah, Om Agus ini posisinya sebagai apa Om di Maju Lancar ini? Driver. Oh, driver. Driver 1 apa 2? Driver 2. Nah, kan ini kan H+3 ya Om ya? H+3 larangan mudik ya Om ya? Iya. Nah, H+3 ini gimana nih Om? Dari penumpangnya sendiri pertama? Ya penumpangnya sih sebenarnya banyak yang mudik ya. Cuma kan karena itu ketakutan sama peraturan pemerintah takut diputar balikkan, dan itu kan hasilnya cuma mungkin kuat apa-apa gitu. Ternyata itu yang di jalan itu juga aman-aman aja, yang penting kan kita ngikutin protokol kesehatan. Betul. Oh, nah kalau dari ini berarti kemarin 2 hari kemarin ini kan dari tanggal 6 ya Om ya? Iya. Untuk larangannya ini. Nah, untuk dari larangan ini udah pernah diputar balikin belum sampai sekarang? Untuk sementara belum ada, karena selama ini penumpang dan kru itu mengikuti protokol semua, jadi aman. Untuk yang tanggal 6, tanggal 7 itu posisi ya ke barat dan ke timur tetap aman karena semua mengikuti protokol. Jadi untuk dari penumpangnya sendiri itu sebenarnya mereka lebih ke arah mereka ketakutan untuk diputar balikin ya Om? Iya, takut di jalan. Nanti udah jauh-jauh dari rumah kok nyampe, misalkan nyampe Cikampek atau nyampe Cikarang itu tuh kan yang penyekatan yang paling ekstrim sih dibilang. Selama ini keluhan dari penumpang saya sendiri juga sebenarnya langganan yang pengen pulang gitu ke agen mau di tiket itu juga hanya dipertanyakan ya, itu diputar balik kan enggak semuanya. Tapi sebenarnya di prakteknya asal kita mengikuti protokol kesehatan. Oh, nah terus kan kayak apa ya? Ada yang apa tuh? Kayak suruh buat surat yang dari RT RW itu toh. Terus ada juga yang di pemberitahuan itu kayak apa ya? Mereka itu diperbolehkan, mereka keluar kota diperbolehkan, tapi mereka harus memenuhi syarat kayak misalkan apa namanya? Harus punya tujuan penting kayak misalkan jenguk gitu. Terus habis itu mungkin ada keluarganya yang meninggal, terus urusan kerjaan. Nah, sebenarnya apakah mereka juga itu yang ditakutkan? Untuk itu ya, saya untuk saat ini masih ini ya, kurang puas dengan pemerintah. Jadi pemerintah tuh bikin aturan kayak gitu tuh harusnya 3 bulan sebelum. Oh, itu udah disuruh persiapan bikin surat-surat itu. Kalau misalnya kesehatan itu harus udah dipersiapkan. Enggak giliran udah mau ada peraturan baru dikasih peraturan harus ada ini. Sekarang contohnya yang tahu peraturan itu baru 2 hari orang bisa ini ya, termasuk pemberitahuan itu ya. Terlalu lambat, pemerintah itu juga terlalu lambat. Gitu. Mungkin untuk masukannya ke petugas di lapangan sebisa mungkin untuk memberikan himbauan itu minimal 3 bulan sebelum pemberangkatan dari kan ada persiapan. Pemudik kan ada persiapan. Tanggal segitu persyaratannya harus ini, harus kan udah nyari dulu ke RT, ke RW, untuk ke misalkan surat pengantar ke puskesmas, ke ini, itu kan harus ada dari RT RW dulu lah. Itu kan kalau dadakan semua kan ya juga itu menghancurkan perekonomian lah. Kayaknya di Pulau Gebang ini contohnya ini ya. Biasanya jam segini ini kan jajar-jajar gitu kan. Banyak. Biasa di sini jajar-jajar satu-satu naik ya. Iya betul. Giliran adanya larangan mudik ini jadi benar-benar habis, bahkan ya bisa dibilang habis ya Om ya. Sebenarnya untuk di lapangan sendiri berarti selama mengikuti protokol kesehatan kayak terutama kayak yang swab itu Om ya. Iya. Yang swab antigen itu selama mereka miliki hasilnya aman. Itu kan udah dari pemerintah kan itu. Oh iya. Asalnya kan udah dikeluarkan dari pemerintah. Asal itu udah kita bawa, dan selain itu di sisi lain base kita kan ada stiker itu. Iya, ya stiker khusus ya. Nah, itu kan betul. Ini ya untuk jalan pemudik itu asal kita ngikut protokol harusnya kan nggak ada.
saya udah megang bis ini dikasih stiker suruh berangkat dengan surat jalan. Kan ada ya kayak surat jalan, saya juga dikasih surat tugas ya. Jadi nggak main kosong-kosongan dari PO itu juga ada. Jadi ini ada surat tugasnya teman-teman. Jadi setiap driver ya. Ada. Oh, setiap driver. Sudah semua ada. Berarti Ada semua kru dalam satu bis itu pasti surat ada jalan, semua. Ada. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah apa namanya surat tugas. Jadi setiap kru bis yang ada di sebuah perusahaan otobis yang mau melakukan perjalanan ke arah timur harus memiliki ini. Jadi persyaratannya ini tuh udah dari stiker dari manajemen udah diurus. Iya. Terus pokoknya yang penting kita berangkat gitu ya. Nah, terus kayak contohnya hari ini nih Om, aku lihat kan di dalam itu ya Allah penumpangnya kosong. Nol bener ya. Iya, aku tadi kan sempat ke dalam. Iya. Bener-bener sepi apa ya? Kayak ya Allah kok gimana gitu kan? Apa ya? Terus untuk perjalanannya sendiri ini gimana kan? Kasihan, maksudnya yang lainnya juga pasti kan teman-teman dari grup bis lainnya juga pasti merasakan hal yang sama. Sama ya? Semua. Anak istri pun juga nunggu sih ya Pak. Cuma memang keadaan kayak gitu. Iya sih memang. Yang penting kita tetap menaati protokol, pakai masker terutama buat teman-teman. Ini kita berada di dalam bis ya. Ini sama-sama saya juga sebelumnya sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif, dan Om sendiri juga sudah melakukan swab antigen. Jadi kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan ini kita berada di dalam bis Maju Lancar Barera. Nah, ya mungkin memang apa ya, untuk virus yang tidak kunjung selesai ini bukanlah satu hal yang kita inginkan. Tentu semuanya nggak mau kayak gini ya, cuman keadaan lah yang membuat seperti ini. Ya semoga harapannya untuk teman-teman kayak Om, terus teman-teman driver lainnya tetap sabar ya Om ya. Kita sama-sama berjuang berjuang menghadapi virus ini sampai nanti kita sampai selesai. Jadi Om, mungkin ini nanti habis ini dari mana? Dari sini ke berangkat ke timur langsung? Kalau ada penumpang berangkat. Meskipun satu berangkat? Meskipun satu berangkat, cuma kan kita kan harus ngikutin peraturan dan ini manajemen. Jadi di sini kan udah ada yang di sini dulu sebelum saya harus ngantri gitu, kita ngikutin prosedur antrian. Antrian enggak main sodok-sodokan gitu. Iya, benar, biar gak rebutan. Semua kan butuh makan, betul. Nah, terus satu lagi Om, kalau untuk aku mau nanya, untuk dari pihak manajemen ini pas waktu apa ya namanya, tahu kalau misalkan unitnya ini misalkan contohnya cuma 3 unit yang boleh berangkat. Nah, terus untuk yang lainnya itu gimana? Diliburkan Mas? Ya mau nggak mau diliburkan, cuma sopir gantian. Oh, meskipun libur tapi cuma unitnya jalan, tapi supirnya yang ganti-gantian. Oh, berarti biar dapat semua gitu istilahnya. Nanti kalau nunggu ada panggilan jalan ya jalan ya. Siap, pokoknya siap. Suruh meluncur kemana aja, membawa penumpang dari mana siap. Itu intinya jam berapa dan kapanpun kalau penumpang itu siap, kita siap melayani. Wih, siap, mantap. Dari Om Agus sendiri ini mungkin ada pesan-pesan Om yang mau disampaikan atau apa ya, kata-kata mutiara lah. Ada yang mau disampaikan Om, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Gubernur dari Maju Lancar. Cuma pesen buat warga Yogyakarta, Gunung Kidul khususnya yang ada di Jakarta, COVID itu tahun depan masih ada, tapi belum tentu orang tua kalian itu ada. Kalau bisa pulang sekarang pulang saja, yang penting ikutin protokol kesehatan. Betul. Nanti kalian semua akan nyesel kalau pulang tinggal nengokin batu nisan. Sekarang hubung keluarga Anda, ibu Anda, bapak Anda masih ada, silahkan pulang, nggak usah takut-takut, yang penting protokol kesehatan kita ikutin. Dan dari pihak Kru Maju Lancar juga sudah siap melayani dengan bis yang siap jalan dan dengan surat-surat komplit semua. Itu aja, terima kasih. Nah, itu jadi pesan-pesan dari Om Agus ini, selama kita mengikuti, yang penting itu utama adalah kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalkan ya memang untuk apa ya, untuk kita pergi ke timur, kita pulang kampung, memang persyaratannya agak rumit. Cuman ya itulah yang harus kita tempuh apabila kita ingin melakukan perjalanan, terutama
terutama untuk menengok istilah jenguk keluarga, itu terutama jenguk keluarga yang sakit atau untuk menjenguk orang tua yang di kampung sana, itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Selama protokol kesehatan kita jaga, kita bisa berangkat ke kampung masing-masing. Cukup sekian video saya kali ini. Tadi niatnya mau hunting di turunan Pulau Gebang, cuman dapat informasi bahwa bis yang ada di atas itu sudah berangkat semua. Jadi lebih baik saya memutuskan untuk pulang saja ke rumah, karena ini mengingat waktu juga sudah sore. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 3.40. Sebentar lagi buka puasa, dan juga semangat terus buat teman-teman yang masih puasa, dan juga jangan lupa like apabila kalian suka dan dislike kalau tidak suka, dan juga share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui informasi ini. Saya Rinaldi Alif Radian pamit undur diri dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.